Mengapa sebuah kerajaan maritim yang pernah menjadi mercusuar peradaban Islam dan pusat perdagangan global, kini hanya tinggal fragmen dalam ingatan kolektif? Samudra Pasai, sebuah nama yang sayangnya sering terlupakan, adalah fondasi vital bagi sejarah Islam di Asia Tenggara. Didirikan pada abad ke-13, kerajaan ini tidak hanya menjadi pelopor penyebaran ajaran Islam di Nusantara, namun juga mengukir jejak peradaban yang canggih jauh sebelum kedatangan kekuatan kolonial. Jauh di pesisir utara Sumatera, di wilayah yang kini kita kenal sebagai Aceh, lahirlah sebuah entitas politik baru yang akan mengubah lanskap sosio-kultural dan ekonomi seluruh kepulauan. Pendirinya adalah Marah Silu, seorang tokoh lokal yang kemudian melalui proses Islamisasi mengadopsi gelar Sultan Malikus Saleh. Penobatannya menandai titik balik signifikan, bukan hanya bagi dirinya pribadi, melainkan juga bagi seluruh wilayah ini. Ini adalah kisah tentang sebuah kerajaan yang berani menegakkan identitas baru di tengah dominasi Imperium Hindu-Buddha yang mapan. Sebuah perjuangan yang membentuk cetak biru bagi negara-negara maritim Islam di masa mendatang. Keberadaannya mendahului Kesultanan Malaka, sering disebut sebagai kerajaan Islam paling terkenal di wilayah ini, namun Pasai adalah yang pertama yang meletakkan dasar bagi apa yang akan menjadi jaringan perdagangan dan dakwah yang luas. Transformasi Marah Silu menjadi Sultan Malikus Saleh bukanlah sekadar perubahan nama, melainkan simfoni kompleks antara legitimasi politik dan religius. Proses Islamisasi di Pasai yang diperkirakan terjadi pada akhir abad ke-13 mencerminkan akulturasi budaya yang unik. Sultan Malikus Saleh berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya, membangun fondasi sebuah negara yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Namun, perjalanan ini tidak tanpa hambatan. Di tengah belantara politik Asia Tenggara yang didominasi oleh pengaruh Imperium Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit, Samudra Pasai harus berjuang keras untuk menegakkan kedaulatan dan identitas keislamannya. Perjuangan ini bukan hanya bersifat militer, melainkan juga diplomatik dan kultural, melibatkan pembangunan masjid, lembaga pendidikan Islam, serta penetapan hukum syariah. Lokasinya yang strategis di Selat Malaka memberikannya keunggulan komparatif. Pasai dengan cepat berkembang menjadi bandar niaga maritim yang ramai, menarik pedagang dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok. Komoditas utamanya meliputi lada, emas, dan rempah-rempah lain yang sangat dicari di pasar internasional. Melalui jaringan perdagangan inilah, pengaruh Islam menyebar lebih jauh ke pedalaman dan pulau-pulau di sekitarnya. Ini adalah periode pembentukan identitas yang krusial, ketika Pasai tidak hanya membangun dirinya sebagai kekuatan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat spiritual dan intelektual. Puncak kejayaan Samudra Pasai terjadi pada abad ke-14, sebuah era ketika kerajaan ini mencapai kemakmuran dan pengaruh yang luar biasa. Kekayaan Pasai didorong oleh posisinya sebagai produsen lada terkemuka dan pusat perdagangan emas. Penggunaan dirham emas sebagai mata uang resmi Pasai bukan hanya sebuah kemajuan ekonomi, melainkan juga simbol kedaulatan dan kecanggihan administrasi. Dirham ini, dengan inskripsi kaligrafi Islam yang indah, menjadi standar mata uang regional, memfasilitasi perdagangan lintas budaya, dan menunjukkan tingkat kemajuan yang setara dengan kerajaan-kerajaan besar di dunia Islam lainnya. Pada tahun 1345, penjelajah Muslim terkenal, Ibnu Battuta, mengunjungi Pasai. Catatannya adalah salah satu sumber primer paling berharga tentang kemegahan kerajaan ini. Ibnu Battuta menggambarkan Sultan Pasai, mungkin Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, sebagai penguasa yang sangat soleh dan berpendidikan tinggi dengan tradisi keilmuan yang kuat.
Ia juga mencatat keramahan penduduknya dan kemakmuran kota. Ibnu Battuta terkesan dengan fakta bahwa seluruh penduduk adalah Muslim, menunjukkan keberhasilan dakwah yang intensif. Selain sebagai pusat ekonomi, Pasai juga menjadi epicentrum penyebaran mazhab Syafi'i di Asia Tenggara. Ulama-ulama dari Pasai memainkan peran penting dalam pendidikan dan penyebaran interpretasi hukum Islam ini, yang kemudian menjadi dominan di sebagian besar Nusantara. Inilah masa ketika Pasai tidak hanya sekedar bertahan, tetapi juga berkembang, memancarkan cahaya peradaban Islam ke seluruh penjuru dunia maritim. Namun, setiap puncak kejayaan pasti memiliki lereng kemundurannya sendiri. Setelah periode emasnya, Samudra Pasai menghadapi serangkaian tantangan yang secara bertahap menggerogoti kekuatan dan pengaruhnya. Faktor internal, seperti intrik istana dan perebutan kekuasaan di antara para bangsawan, seringkali melemahkan pemerintahan pusat. Fragmentasi politik ini membuka celah bagi kekuatan eksternal untuk campur tangan. Pada awal abad ke-15, munculnya Kesultanan Malaka sebagai kekuatan maritim baru di semenanjung Malaysia, mulai menggeser dominasi Pasai dalam jaringan perdagangan Selat Malaka. Malaka, dengan pelabuhan yang lebih terlindungi dan kebijakan perdagangan yang kompetitif, perlahan menarik sebagian besar kapal dagang yang sebelumnya berlabuh di Pasai. Namun, pukulan telak datang dari ancaman kolonial Eropa. Kedatangan Portugis di Asia Tenggara pada awal abad ke-16 mengubah peta kekuatan secara drastis. Setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511, ambisi ekspansionis Portugis juga mengarah ke Pasai. Pada tahun 1521, Pasai jatuh ke tangan Portugis setelah pertempuran sengit. Meskipun pendudukan Portugis tidak berlangsung lama dan Pasai kemudian direbut kembali, peristiwa ini menandai akhir dari kemerdekaan dan kedaulatan penuh Pasai. Infrastruktur perdagangan hancur dan stabilitas politik tidak pernah sepenuhnya pulih. Kekuatan militer dan ekonominya tergerus, meninggalkan kerajaan ini dalam kondisi yang rentan. Meski mengalami kemunduran dan akhirnya terintegrasi ke dalam entitas politik yang lebih besar, warisan Samudra Pasai tetap tak terhapuskan dalam lembaran sejarah. Kerajaan ini tidak hanya menjadi model bagi kerajaan-kerajaan Islam berikutnya di Nusantara, tetapi juga menanamkan akar peradaban Islam yang kokoh di Asia Tenggara. Perannya sebagai epicentrum penyebaran mazhab Syafi'i memastikan kohesivitas spiritual dan jurisprudensi di seluruh wilayah ini, sebuah pengaruh yang masih terasa hingga hari ini. Sistem administrasi yang canggih, termasuk penggunaan mata uang dirham emas, menunjukkan tingkat organisasi sosial dan ekonomi yang maju, membantah narasi bahwa wilayah ini tertinggal sebelum kedatangan bangsa Eropa. Samudra Pasai adalah bukti nyata kemampuan pribumi dalam membangun peradaban maritim yang kuat, beradaptasi dengan pengaruh global, dan menciptakan identitas yang unik. Melalui kisah Samudra Pasai, kita belajar tentang ketahanan, inovasi, dan kompleksitas interaksi budaya. Sejarahnya mengingatkan kita bahwa fondasi keislaman dan kemajuan ekonomi di Asia Tenggara telah diletakkan jauh sebelumnya oleh tangan-tangan anak negeri sendiri. Dengan demikian, Samudra Pasai tidak sekadar menjadi kerajaan Islam pertama. Ia adalah arsitek awal peradaban Islam Nusantara, sebuah warisan yang layak dikenang dan dipelajari untuk memahami akar identitas kolektif kita hari ini.